Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Keisha dengan NIU 520809. Di sini saya akan mempresentasikan penugasan terstruktur 6 dari mata kuliah Klimatologi Laut yang berjudul Sirkulasi Atmosfer, Walker dan Hadley. Nah, atmosfer bumi itu selalu bergerak untuk menyeimbangkan panas yang diterima dari matahari. Pemanasan tidak merata antara daerah tropis yang panas dan lintang tinggi yang lebih dingin menciptakan perbedaan tekanan udara yang memicu pergerakan massa udara. Dalam konteks klimatologi laut, sirkulasi atmosfer berperan penting dalam membentuk pola angin, arus laut, serta distribusi curah hujan di wilayah laut serta pesisir. Selain itu, sirkulasi ini juga memengaruhi sistem iklim global seperti fenomena El Nino dan fenomena La Nina. Pada gambar ini, pada titik khatulistiwa atau 0 derajat, udara panas akan naik karena pemanasan yang kuat. Lalu akan bergerak ke utara dan selatan di lapisan atas atmosfer. Nah, ini disebut dengan Hadley cell. Udara kemudian turun sekitar 30 derajat lintang utara atau lintang selatan, membentuk daerah tekanan tinggi di subtropis, lalu kembali ke khatulistiwa sebagai angin pasat atau namanya trade winds. Di lintang menengah, di 30 derajat sampai 60 derajat, ada mid-latitude cell atau Ferrel cell yang bergerak berlawanan arah dengan Hadley cell yang akan menghasilkan angin barat atau westerlies. Di daerah kutub atau polar cell, udara dingin turun di kutub dan bergerak ke arah 60 derajat lintang, lalu naik lagi akan membentuk sistem sirkulasi kecil di sekitar kutub. Dua sistem utama yang akan berperan besar dalam dinamika atmosfer laut itu adalah sirkulasi Hadley yang akan bergerak dari utara ke selatan, kemudian sirkulasi Walker yang bergerak dari timur sampai barat di sepanjang garis ekuator. Nah, gambar di bawah ini itu menunjukkan pola sirkulasi atmosfer global yaitu Hadley cell dan Walker cell. Hadley cell ditunjukkan oleh panah vertikal besar yang naik dan turun. Di bagian tengah atau berwarna merah itu sirkulasi Hadley itu menguat, di mana udara akan naik kuat di daerah tropis. Selanjutnya, di sisi kiri dan kanan yang berwarna biru itu sirkulasi Hadley sedang melemah. Nah, pada Walker cell itu digambarkan dengan garis horizontal di sepanjang ekuator. Contohnya di Samudra Pasifik dan di Samudra Atlantik, Walker cell itu akan melemah, menandakan berkurangnya aliran udara dari timur sampai barat. Nah, singkatnya, pada gambar ini memperlihatkan bagaimana penguatan Hadley cell di tengah tropis disertai pelemahan Walker cell di Samudra Pasifik yang memengaruhi pola iklim global seperti El Nino. Nah, selanjutnya adalah konsep dasar sirkulasi Hadley. Itu yang pertama adalah terjadi di daerah khatulistiwa hingga kurang lebihnya 30 derajat lintang utara dan lintang selatan. Kemudian, pemanasannya juga kuat di daerah ekuator. Nah, daerah ekuator itu akan udaranya naik karena terjadi konveksi. Selanjutnya, udara yang naik itu akan bergerak ke arah utara dan selatan lapisan atas atmosfer. Setelah mendingin, udara turun di wilayah subtropis dan membentuk tekanan tinggi. Lalu udara di permukaan kembali ke ekuator sebagai angin pasat atau trade winds. Selanjutnya ada dampak sirkulasi Hadley terhadap laut. Yang pertama itu akan membuat pola angin pasat yang menggerakkan arus laut tropis. Selanjutnya juga akan menyebabkan upwelling di tengah pantai barat benua. Selanjutnya juga mengontrol distribusi curah hujan, menciptakan daerah basah di ekuator yang kemudian juga daerah kering di subtropis. Selanjutnya yang terakhir adalah menentukan pola musim di wilayah laut dan pesisir tropis. Masuk ke materi selanjutnya yaitu konsep dasar sirkulasi Walker. Yang pertama, sirkulasi Walker adalah pergerakan udara dari timur sampai barat di sepanjang khatulistiwa, terutama di daerah Samudra Pasifik. Nah, sirkulasi Walker ini terjadi karena perbedaan suhu permukaan laut atau biasa disebut SST antara bagian barat dan timur Pasifik. Nah, di barat Pasifik atau wilayah Indo-Australia, laut itu akan cenderung lebih hangat sehingga udara naik dan membentuk tekanan yang lebih rendah. Selanjutnya di daerah timur Pasifik atau Amerika Selatan itu laut cenderung lebih dingin, udara turun dan akan membentuk tekanan yang tinggi. Kemudian lanjut ke hubungan sirkulasi Walker dengan fenomena laut. Nah, sirkulasi Walker itu sangat berperan dalam mengatur kondisi laut dan iklim di wilayah tropis, khususnya di Samudra Pasifik. Nah, saat sirkulasinya itu melemah, udara naik di barat Pasifik itu akan berkurang sehingga akan menyebabkan El Nino.
Nah, El Nino itu akan berdampak, yaitu Laut Timur Pasifik itu akan memanas. Kemudian curah hujan di Indonesia itu akan menurun, kemudian akan berpotensi menyebabkan kekeringan. Selanjutnya arus laut dan pola angin tentu akan berubah. Selanjutnya masuk ke perbandingan sirkulasi Hadley dan sirkulasi Walker. Nah, di sini saya bagi menjadi 5 aspek pertama ya, Pak. Yang pertama arah pergerakan, kemudian skala, lalu pendorong utama, dampak utama, dan peran terhadap lautan. Nah, pada sirkulasi Hadley itu arah pergerakannya dari utara ke selatan. Kemudian pada arah pergerakan sirkulasi Walker itu dari timur ke barat. Selanjutnya, pada sirkulasi Hadley itu skalanya adalah global, namun pada sirkulasi Walker skalanya itu di skala regional, terutama di daerah Samudra Pasifik. Selanjutnya, pendorong utama. Nah, pada sirkulasi Hadley, pendorong utamanya itu merupakan perbedaan pemanasan antara khatulistiwa dan daerah subtropis. Selanjutnya, pada pendorong utama sirkulasi Walker itu adalah perbedaan suhu permukaan laut di Laut Timur dan Laut Barat. Nah, selanjutnya pada dampak utama, pada sirkulasi Hadley itu akan berdampak utama membentuk pola angin global dan sabuk hujan. Selanjutnya pada dampak utama sirkulasi Walker yaitu mengontrol fenomena El Nino dan fenomena La Nina. Selanjutnya pada peran terhadap laut itu akan menentukan pola angin pasat dan upwelling. Nah, pada sirkulasi Walker, itu peran terhadap laut itu akan mempengaruhi suhu laut dan curah hujan terutama di wilayah tropis. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tentang sirkulasi atmosfer Walker dan Hadley. Sedikit materi kurang lebihnya. Mohon maaf, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.